Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya Safiatuddin dengan NIM 1807030009 dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meresum webinar yang mengenai makroalga. Nah, sebelumnya tugas ini diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Oceanografi Bapak Ilham Zulfami MSI. Nah, baik, saya akan sedikit meringkas mengenai webinar makroalga. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis yang menyerupai bumi, di mana laut itu lebih dominan, sekitar 70%. Kehidupan di masa yang akan datang, kita sangat bergantung kepada laut, sehingga kita harus menjaga agar tetap lestari. Kondisi geografis Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis, sehingga kondisi ini mempunyai variasi genetik yang melimpah baik tumbuhan maupun hewan dan juga mikroorganisme, sehingga kita termasuk dalam negara yang mempunyai mega biodiversity. Nah, kondisi ini harus kita syukuri dan kita jaga, sebagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada ini untuk kesejahteraan kita bersama dalam jangka waktu yang panjang. Dari hasil data, tercatat bahwa 5.555 jenis dari 8.06042 jenis makroalga berada di Indonesia ialah 6,42% dari total biodiversity yang ada di dunia yang tergolong dalam kelompok rumput laut. Nah, dari beberapa jenis ini rumput laut terdiri dari kelas alga merah atau Rhizophyceae yang menempati urutan terbanyak dan cuma jenis ini yang diperoleh di laut Indonesia, yaitu sekitar 452 jenis, dan kemudian alga yang terdapat di Indonesia lainnya itu adalah alga hijau dan juga ada alga coklat. Nah, mengapa sih kita perlu mengetahui tentang makroalga? Karena makroalga ini sangat memiliki banyak manfaat, baik jika secara ekologi dan juga ekonomi. Nah, untuk manfaat dari secara ekologi, tumbuhan ini berfungsi sebagai produktivitas primer dan sumber makanan bagi biota laut, karena makroalga ini menghasilkan oksigen yang disebut dengan produktivitas primer. Nah, kemudian makroalga ini jika dilihat secara ekologi berfungsi sebagai habitat dan juga sebagai habitat pengasuhan, habitat perlindungan, dan habitat pemijahan. Nah, selain itu juga bermanfaat sebagai bahan makanan untuk biota laut lainnya. Nah, jika dilihat dari habitat pengasuhan, ini yang biasa untuk hewan-hewan yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, baik itu ikan ataupun lainnya. Nah, untuk habitat perlindungan, jika kalau kita main di pesisir pantai, kita akan menemukan rumput laut dan kita ambil terus kita lihat lebih jauh, kita akan menemukan biota kecil yang berlindung di situ. Nah, disitulah fungsi dari sebagai habitat pengasuhan. Dan selanjutnya ada untuk habitat pemijahan. Nah, contohnya itu seperti sargassum, itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat menempel ikan. Nah, dan juga yang lagi tren sekarang adalah peran makroalga dalam mitigasi perubahan iklim. Nah, sekarang semakin hari semakin besarnya pemanasan global. Nah, di sini peran makroalga adalah adanya SC2 antropogenik yang terlepas dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, makroalga ini akan berfotosintesis. Jadi dia mengambil CO2 kemudian akan menghasilkan O2. Nah, inilah peran dari makroalga sebagai mitigasi perubahan iklim. Jadi akan menyerap karbon di dalam. Jadi efek dari rumah kaca itu akan lebih rendah. Nah, selanjutnya kalau fungsi makroalga secara ekonomi. Nah, sampai saat ini banyak sekali sumber makanan dan obat-obatan yang diperoleh bahan bakunya dari makroalga, karena karbon biomasa yang terdapat pada makroalga ini dapat dimanfaatkan sebagai energi
dan juga biogas sebagai sumber energi lainnya. Nah, sebaran makroalga di Indonesia semakin hari semakin meningkat meskipun tidak begitu signifikan. Nah, untuk daerah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Bali, serta Nusa Tenggara ini memang lebih memiliki banyak kekayaan jenis makroalga. Nah, ini merupakan salah satu faktornya ialah keberadaan lokasi ini di dekat Center of Biodiversity atau segitiga karang dunia. Hal ini membuat ketersediaan alga itu lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.